Shalom Bapak Ibu yang selalu diberkati Tuhan. Luar biasa, senang sekali kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam ibadah online. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah memiliki satu rencana yang indah buat Bapak Ibu sekalian dan juga buat kami. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan kami tahu kerinduan hati kami menyenangkan Engkau Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah ini. Dan biar nama Tuhan diagungkan tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersyukur. Haleluya. Semua baik, Allahku.
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, terpuji. Terima kasih Yesus. Siapa rala bapa 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 ya rala bapa 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 siara la bapa 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 sikara la bapa 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 yesedede rara bapa 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 sungguh baik bagi kami. Terpuji namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Bersama kita berkata, amin. Saudara berkati Tuhan, berapa banyak kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Sebab itu mari kita bersama-sama bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita berkata, segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyata Kau Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Haleluya. Yo, sama-sama kita berkata, segenap manusia menyembah, oh menyembah indah. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyata Kau Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan, kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyata Kau Tuhan bagi hidup ini,
sinar kemuliaan-Mu. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya, luar biasa betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau menara perlindungan kami Tuhan. Kesana kami berlari dan beroleh selamat. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengajar kami, untuk kami boleh lebih dalam lagi mengerti akan segala rencana dan kehendak-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kami akan membuka hati kami bagi Engkau Tuhan, dan kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita sudah diberikan kesempatan yang indah untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kita sekarang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima firman Tuhan yang saya berikan satu tema firman Tuhan, kewaspadaan kita. Terlebih dahulu saya ingin membaca dari kitab 2 Yohanes, pasal pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang
yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Ayat-ayat yang indah yang perlu kita baca, kita ulang, kita renungkan supaya kita mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Kita harus menjadi orang yang waspada. Nah, di dalam perjalanan kita, di dalam dunia ini, kita mengetahui dan juga kita bisa merasakan bahwa di tengah dunia ini penuh dengan segala hal yang disebut ancaman. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam dunia ini. Seringkali ancaman-ancaman itu datang. Dan kita tahu manusia semakin hari juga semakin waspada terhadap ancaman-ancaman yang ada. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Kita tahu bahwa banyak sekarang ini peralatan untuk penangkal sudah dipasang di mana-mana. Juga pemeriksaan, penjagaan, keamanan di beberapa tempat. Yang penting-penting juga kita tahu sampai hari ini ada dan semakin ketat. Mengapa itu semua diadakan? Karena dunia ini penuh dengan ancaman. Banyak orang yang sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit membuat celaka seseorang. Itu sebabnya di sana sini ada penjagaan yang ketat, ada alat-alat yang dipasang untuk mengetahui bila ada kejahatan yang terjadi, ancaman yang terjadi sehingga dapat segera ditangani. Demikianlah kewaspadaan secara daging memang perlu diadakan di dalam dunia ini. Tetapi apakah kita juga waspada secara roh? Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, sudah mengingatkan kepada kita. Di dalam kitab 1 Petrus kalau kita melihat ayat yang sering kita baca, dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita ini si iblis yang selalu dia berjalan, berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Demikian seriusnya ancaman ini. Kita yang percaya, kita harus waspada dengan tetap tinggal dalam kasih serta kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, awal tadi pada ayat yang ke-8, tadi kita membaca ayat waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Hal ini sangat penting kita perhatikan dan kita mau belajar pada hari ini apa saja yang perlu kita waspadai. Hari-hari yang sedang kita lewati ini hari-hari yang penuh dengan segala ancaman, penuh dengan kejahatan, banyak hal yang
dahulu tidak kita pikirkan, hari ini tiba-tiba terjadi. Kejahatan-kejahatan yang semakin meningkat juga ada di tengah-tengah kita. Dan kita perlu waspada akan hal ini. Dan untuk itu kita mau melalui firman Tuhan, kita mengetahui apa saja yang perlu kita waspadai. Dan kita akan melihat beberapa hal pada hari ini. Yang pertama, yaitu jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang telah ditebus oleh korban Kristus, kita menjadi milik Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kita harus semakin hari bukan semakin menjauh. Tetapi mari biarlah kita ini semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, kecenderungan kita seringkali adalah waspada, jangan sampai kita ini tidak mendapatkan berkat Tuhan. Itu seringkali yang kita ingat, yang kita waspadai, jangan sampai ya kita ini tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Padahal yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita ini menjauh dari Tuhan. Ketika kita tidak jauh dari Tuhan, ketika hidup kita ini dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan itu memberkati kita. Pasti berkat-berkat Tuhan itu datang. Pasti mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Meskipun di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan kita ini ada tantangan. Ada banyak masalah. Selama kita mendekat kepada Tuhan, kita tidak menjauh dengan Tuhan, pasti ada pertolongan. Tuhan pasti menolong kita di dalam segala tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar bagi kita ketika seakan-akan jalan itu tertutup di depan kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat kita. Dan juga ketika hal-hal yang mustahil, yang sukar, yang mungkin kita sedang hadapi dalam persoalan di dalam dunia ini. Tuhan pasti akan memberikan mujizat ketika kita ini mendekat kepada Tuhan, ketika kita tidak menjauh dari Tuhan. Kita tahu itulah janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat ayat yang sering kita baca, bahkan mungkin kita sudah hafal. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, ada ayat yang sangat indah, dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ayat yang luar biasa dikatakan oleh firman Tuhan. Siapa yang bisa melawan kita jika Allah di pihak kita? Artinya jika kita ini selalu dekat dengan Tuhan, kita tidak menjauh dari Allah, berarti Allah itu di pihak kita. Ketika Allah ada di pihak kita, maka tidak akan ada yang bisa melawan kita. Kejahatan, apapun yang ada di depan kita, persoalan yang mungkin sedang kita alami, masalah yang berat mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya pembela, kita punya penolong, yaitu Yesus yang senantiasa memperhatikan, mempedulikan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari biarlah apa yang firman Tuhan ingin berikan buat kita, ingin sampaikan buat kita, kita perhatikan. Jangan sampai kita ini menjauh dari Tuhan. Tapi semakin hari biarlah kita ini mau mendekat kepada Tuhan. Terlebih di hari-hari yang terakhir. Hari-hari di mana kita sedang menghadapi masa sukar. Masa-masa yang banyak hal yang tadi dari awal saya katakan penuh dengan ancaman di dalam dunia ini. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari segala ancaman-ancaman apapun. Seperti ayat yang dikatakan dalam Roma 8:31 tadi. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena Tuhan sendiri yang akan menolong dan membela kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus perhatikan jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Kita melihat yang kedua.
Yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia ini. Jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia. Kita tahu dunia yang sedang kita lewati ini ada banyak hal yang ditawarkan. Ada banyak hal yang seringkali diberikan, tampaknya memberikan sebuah jawaban ketika kita menghadapi persoalan. Kita memang ada di dunia ini, kita masih hidup di lingkungan dunia ini. Dan kita harus tahu bahwa dunia ini di bawah kuasa dari si jahat, yaitu si iblis. Dan kita tahu juga kegelapan itu sedang menutupi bumi ini. Dan inilah dunia yang sedang kita lewati. Keadaannya bukan bagus, bukan keadaan yang lebih baik dari hari ke hari, bukan lebih baik. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, nanti kita akan baca ayat itu. Jadi kita harus mengerti, jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan dunia ini, terlebih hari-hari yang terakhir ini. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita tahu melalui firman Tuhan, kita juga sudah diberi aba-aba, sudah diberi pemberitahuan bahwa akan terjadi masa sukar. Ada hal yang sulit, ada hal yang sukar yang terjadi. Dan kita lihat terlebih dahulu dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-60, ayat yang kedua. Di sini kita akan melihat bagaimana keadaan dunia yang sedang kita lewati sampai pada hari ini. Coba kita akan baca ya, Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Inilah firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi jangan kita kaget, jangan kemudian kita heran kenapa dunia seperti ini. Firman Tuhan sudah menuliskan di kitab Nabi Yesaya ini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi keadaan bumi ini bukan semakin terang, berarti semakin indah, bukan. Tapi kegelapan itu menutupi bumi. Kita tahu kata gelap, kegelapan ketika keadaan sekeliling kita itu gelap, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Yang baik pun jadi buruk karena gelap. Dan dikatakan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Nah, ketika kita tidak menjauh dari Tuhan, maka kita akan memiliki terang Tuhan itu. Terbit atasmu, terbit atas kita semua, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wah, luar biasa ketika kita tidak menjauh dari Tuhan dan kita tidak lagi terpengaruh oleh dunia ini. Maka sekalipun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi kita punya janji bahwa terang Tuhan itu terbit atas kehidupan kita. Dan itu hal yang sangat penting bagi kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Keadaan dunia yang menawarkan, yang bisa menjerumuskan kita untuk kita masuk dalam dosa, untuk kita bisa berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikianlah yang terjadi di sekitar kita dalam dunia ini. Tetapi mari biarlah kita tetap waspada. Jangan sampai kita ini terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Terpengaruh oleh dunia ini yang pasti dikuasai oleh si jahat itu, pasti tidak membawa terang, tidak membawa hal yang baik yang ditawarkan. Jadi tantangan dalam kehidupan kita ini boleh ada. Pergumulan dalam kehidupan kita boleh ada. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini bukan orang dunia.
Kita ini bukan orang dunia meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini. Jadi di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, di dalam segala tindakan kita, di dalam apapun, cara apapun untuk kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia ini. Harus kita tetap percaya kepada janji firman Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan apapun masalah kita. Ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan supaya Tuhan sendiri yang campur tangan menolong setiap permasalahan dan persoalan kita semua. Jadi kita jangan sampai terpengaruh oleh dunia ini. Karena dunia seringkali menawarkan hal-hal yang tampaknya kita tidak perlu sulit. Tidak usah susah-susah menghadapi persoalan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di hari-hari akhir ini. Di mana dunia menawarkan ketika keadaan pada hari-hari terakhir ini. Banyak orang susah, mencari nafkah susah. Keuangan sulit, pekerjaan juga banyak yang tutup, banyak yang tidak seperti dulu lagi. Nah, dunia menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang dunia. Seperti keuangan, untuk mendapatkan penghasilan yang cepat, mendapatkan keuangan yang banyak. Banyak hal yang ditawarkan di dalam dunia ini. Melalui pekerjaan, melalui apa yang disebut sekarang banyak online dan banyak hal bisa ikut ini dan itu, mengikuti apa saja yang diadakan di dunia ini, tapi kita melihat ujung-ujungnya pada akhirnya ditipu, penipuan yang terjadi. Ditawarkan hal yang baik, ditawarkan sepertinya hal yang mudah untuk mendapatkan uang yang banyak. Tetapi kita kena tipu. Nah, itulah pekerjaan si jahat yang seringkali dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Dia membuat cara yang seperti menarik. Tapi mari biar kita menyadari ketika itu tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, jangan kita ikuti. Meskipun ditawarkan hal-hal yang baik yang sepertinya mudah untuk kita mendapatkan keuangan yang besar, janji-janji yang luar biasa. Jangan kita percayai, mari kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu yang memelihara kita. Ketika kita tidak menjauh dari Dia, ketika kita setia kepada Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan memelihara saya dan saudara. Kita tidak akan kekurangan dan kita tidak akan menghadapi jalan terus buntu, tidak. Justru di tengah-tengah masalah, ketika kita ada masalah dan kita datang kepada Tuhan, maka seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika terang Tuhan itu terbit atas kita dan kemuliaannya itu menjadi nyata atas kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya bagi kita. Dia akan memberikan jalan yang luar biasa bagi kita. Hal-hal yang mustahil mungkin Tuhan sanggup memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan itulah janji firman Tuhan. Biarlah kita mau percayai dan kita mau terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus waspada akan hal ini. Dan satu lagi, yang ketiga, jangan sampai kita ini tidak peka mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Tuhan itu tetap berbicara kepada anak-anaknya. Tuhan itu tetap mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Apabila kita melakukan kesalahan, Tuhan pasti akan mengingatkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, kita sebagai anak-anaknya.
Dan Tuhan akan tetap menyertai kita. Tuhan akan terus menuntun ketika anak-anaknya mungkin sedang melalui jalan yang sukar. Tuhan pasti akan menuntun kita. Dan Dia adalah Bapa kita. Dia yang selalu akan mengingatkan kita, menuntun kita. Kalau kita sebagai manusia di dalam sebuah keluarga, ada seorang ayah, seorang ibu, kemudian dalam keluarga itu ada anak-anak. Tentu orang tua sebagai ayah dan ibu akan memberikan nasihat, akan berbicara ketika anak itu mungkin melakukan kesalahan atau apa yang diminta atau dikerjakan itu tidak benar. Pasti orang tua, ayah dan ibu itu akan memberi nasihat, akan memberitahu yang benar pasti diberitahukan. Demikian pula kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan pasti akan menuntun kita, memberitahukan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan. Kalau ada hal yang tidak baik yang akan membawa kita masuk dalam dosa, menjerumuskan kita ke dalam dosa, pasti Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Nah, jangan sampai kita ini tidak peka mendengar suara Tuhan itu. Dari mana kita bisa peka akan suara Tuhan? Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita percaya, maka roh Tuhan itu yang senantiasa menuntun kita. Setiap firman yang kita baca, yang kita terima, bahkan firman Tuhan mengajar supaya kita merenungkan firman Tuhan, itu akan berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan ini bukan sekedar tulisan, tapi dia adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Jadi kita harus peka, jangan sampai kita tidak peka. Apa yang firman Tuhan sudah pernah kita baca, yang lalu, bulan lalu, kita harus tetap ingat. Kita harus tetap membaca, selalu mengingat dan melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, maka ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika ada persoalan, ketika ada hal yang salah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itulah yang akan berbicara kepada kita. Dan kita akan ingat karena kita setia membaca firman Tuhan. Dan artinya kita peka. Ketika kita peka harus kita berbalik. Kalau kita melakukan yang salah, kita harus berbalik pada jalan yang benar. Kita mengikuti apa yang firman Tuhan minta untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Maka Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kita. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, menuntun kita sebagai anak-anaknya ketika kita melewati jalan yang sukar sekalipun. Nah, yang kita perlu perhatikan persoalan yang seringkali kita abaikan, apakah kita ini peka mendengar suara Tuhan. Seringkali kita sudah diingatkan firman Tuhan yang kita baca, tapi kita abaikan. Memang kita manusia penuh dengan kelemahan, bisa kita lalai, bisa kita tidak memperhatikan. Tapi mari biarlah kita mau belajar ketika ada hal-hal yang sudah kita alami di waktu-waktu yang lalu, yang mungkin membawa kita kerugian, membawa kita tidak berhasil mengerjakan sesuatu karena kita tidak peka, tidak mendengar arahan tuntunan dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus mulai belajar untuk semakin hari kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang bisa kita dengar suara Tuhan itu. Kita akan belajar lebih lagi supaya Roh Tuhan itu memimpin kita. Nah, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita banyak hal. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita tidak taat, kita tidak peka, kita tidak mempedulikan akan firman Tuhan itu, maka apa jadinya ketika kita melanggar, kita tidak lakukan itu. Contohnya saja, kalau firman Tuhan mengajar kepada kita tentu untuk kita masuk di dalam
rumah tangga misalkan, kita harus mencari pasangan juga yang seiman. Kita harus cari jodoh yang seiman. Supaya dalam kehidupan kita bersama bisa memuliakan nama Tuhan. Dan berkat Tuhan, janji Tuhan bisa dinikmati bersama di dalam kehidupan rumah tangga pernikahan yang seiman itu. Nah, ketika firman Tuhan mengajarkan itu, kemudian ada orang yang tidak peka. Enggak apa-apa, ya. Mungkin dirasakan enggak apa-apa, nanti saya akan mengajak pasangan ini untuk percaya kepada Tuhan. Kita mau menginjili, ya. Kita mau menginjili dengan pasangan kita. Ketika kita tidak taat, kita mau dengan jalan kita sendiri, ya kita pasti merasakan akibatnya. Mungkin awal mau diajak percaya kepada Tuhan, tapi setelah menikah mungkin tidak lagi mau. Sehingga dalam rumah tangga akhirnya ada masalah, ada persoalan. Nah, itu sebabnya karena tidak peka, karena tidak mentaati firman Tuhan. Yang dilanggar sepertinya tidak apa-apa, sepertinya kita mampu, kita kuat untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari biarlah kita mau lebih lagi, kita mau percaya kepada janji firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita terima ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, di dalam dunia ini banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang akan kita lakukan ketika kita taat dan peka kepada firman Tuhan, kepada arahan yang Tuhan berikan, tuntunan kepada kita. Pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Memang saudara, kita masih ada di dalam dunia, dan dunia ini di mana tadi kita juga sudah membaca, di mana iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita ini lengah, jangan sampai kita tidak waspada lagi. Karena itu hendaklah kita tetap waspada dimanapun saudara berada, apapun yang sedang saudara lakukan, kita harus selalu waspada. Dan juga jangan sampai kita ini menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu hal, kita melihat orang dunia sepertinya enak melakukan cara-cara dunia yang diberikan. Kemudian kita tidak waspada lagi, kita menjauh dari Tuhan, kita ambil cara dari dunia itu. Jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh dunia ini. Dan juga jangan sampai kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Saya percaya ketika ini semua kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan segala ancaman sekalipun, kita akan tetap meraih kemenangan. Kita akan tetap bisa meraih upah yang Tuhan sediakan, kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Sepenuhnya akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita waspada dan selalu mendekat kepada Tuhan. Kita harus benar-benar hidup di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita tidak waspada. Kita harus memiliki kewaspadaan, terutama kewaspadaan kita terhadap firman Tuhan. Supaya tetap kita kerjakan, kita lakukan, dan pasti Tuhan menyediakan upah dan Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap saudara. Apapun yang saudara hadapi, Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian, ajarku mengerti segala rencanamu.
Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan mentaati akan segala perintah-Mu. Kami mau Tuhan terus Tuhan percaya akan setiap janji firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengajar kepada kami, untuk kami boleh selalu waspada. Kami boleh memiliki kewaspadaan Tuhan, terutama dalam menjalani kehidupan kami. Hari-hari yang sedang kami lewati Tuhan, banyak hal yang terjadi, banyak ancaman, banyak kejahatan, banyak kekerasan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh tetap waspada dan kami tidak menjauh dari Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga Tuhan kami tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Tidak terpengaruh oleh cara dunia ini. Dan kami Tuhan mau terus Tuhan mendengar suara-Mu. Supaya kami lebih peka Tuhan. Kami akan peka terhadap suara-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan.
yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau tuntun senantiasa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki Engkau, Allah kami, Yesus yang menjadi penyelamat hidup kami. Engkau yang selalu ada di pihak kami. Ketika kami mendekat dengan Engkau, maka tidak ada yang bisa melawan kami. Karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau selalu waspada, menjalani hari yang ada di dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia yang semakin hari semakin penuh dengan kesukaran, banyak hal yang terjadi, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kami tetap percaya, ketika kami waspada, maka Tuhan akan menolong kami. Bahkan hidup kami, hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu, kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami terus akan mengejar hidup kami ini berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sekalipun hari-hari yang ada, kami masih melewati banyak hal, kesukaran, kesulitan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia. Kiranya Engkau terus Tuhan akan memimpin Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada pemimpin negara kami. Mulai dari Bapak Presiden kami, wakil dan semua pejabat, semua menteri, semua Tuhan yang menjabat pemerintahan negara kami. Bahkan sampai di kota kami Bondowoso ini. Kiranya Tuhan menyertai dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia, masyarakat yang ada, kami boleh mentaati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa sakit penyakit, virus yang masih ada sampai pada hari ini yang belum habis Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami minta Engkau menyertai dan melindungi kami Tuhan. Engkau halaukan kami dari segala virus yang ada yang berbahaya ini Tuhan. Karena kuasa darah Yesus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Kami mau terus waspada dan kami mau terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat yang besar, upah yang besar bagi kami Tuhan. Bahkan sampai rumah di surga, Engkau sudah menyediakan buat kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kalau kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Kami semua yang telah mengikuti ibadah ini, Engkau akan memberkati kami. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin saudara di dalam kewaspadaan, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan dipimpin senantiasa. Roh Kudus akan senantiasa menuntun perjalanan hidup saudara. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, Tuhan menyertai. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati saudara. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bahkan kesehatan saudara. Senantiasa Tuhan pelihara. Terimalah berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat, percaya dan menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.